Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan untuk menjalani hari-hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan di pagi yang cerah ini. Kau masih menyertai kami hingga kami boleh menikmati hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Untuk itu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Mazmur pasal 16 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah masa krisis pada saat ini, banyak orang yang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Bahkan banyak orang yang mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Mengapa Tuhan membiarkan saya menderita? Mengapa Tuhan membiarkan saya diperhadapkan rasa sakit penyakit? Mengapa Tuhan membiarkan saya dalam kemiskinan? Atau mengapa Tuhan membiarkan saya di tengah-tengah kehancuran sekalipun? Di sini pemazmur tidak membiarkan perasaan seperti itu semakin berkuasa dalam hati kita, seperti kehilangan iman. Bahkan pemazmur justru menyatakan kesetiaan Allah kepada kita. Di sini kita melihat bahwa iman dan kesetiaan berjalan bersamaan. Di satu sisi pemazmur berdoa memohon perlindungan Tuhan. Di satu sisi lain pemazmur menyatakan tekadnya untuk hidup semakin berkenan dan setia kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berdoa memohon berkat atau pertolongan dari Tuhan? Apakah kita pada saat ini kita masih melakukan kegiatan kita, pekerjaan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan? Di sini pemazmur mengatakan sikap orang yang hidup berkenan kepada Tuhan adalah sikap yang selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam ujian ini kembali pemazmur menegaskan imannya kepada Tuhan. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Bagian ini bagi orang Yahudi, warisan adalah harta yang paling berharga. Tanah atau barang-barang yang sangat berharga berarti punya kelangsungan hidup dan masa depan ketika kita memiliki warisan. Namun pemazmur justru menganggap ternyata Tuhan adalah warisan yang sangat berharga. Tuhan juga disebut sebagai piala. Piala itu bagi orang Yahudi simbol hidup atau nasib seseorang. Bahkan setiap orang diberikan piala untuk diminum. Bagi orang benar, piala itu adalah piala yang merupakan berkat yang sangat berharga. Bisa kita lihat di Mazmur pasal 23 ayat 5. Di sini juga pemazmur menegaskan bahwa berkat bagi orang benar adalah ketika kita dimiliki oleh Allah. Karena Allah adalah berkat yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, sekarang apakah kita mengimani Allah adalah berkat terbesar dalam hidup kita? Jika benar Allah adalah berkat yang terbesar, maka apapun tidak akan memisahkan kita dari Allah sendiri. Bahkan harta itu juga tidak dapat memisahkan kita daripada Allah.
bahkan kematian sekalipun. Dan jika Allah adalah berkat yang paling besar dalam kehidupan kita, maka kita juga tidak akan berlebihan dalam bersikap terhadap berkat lain yang ada di dunia ini. Tentu berkat yang lain itu penting, tetapi bukan yang terpenting dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di ayat yang ke-11. Allah juga memberitahukan kepada kita, menceritakan tentang jalan kehidupan kepada kita, yaitu jalan kehidupan adalah Yesus Kristus sendiri. Yang selalu memiliki Yesus tentu memiliki berkat yang sangat terbesar dalam kehidupan ini. Sekarang jemaat yang terkasih, bagaimana dengan komitmen kita dalam menjaga iman dan kesetiaan di dalam Tuhan? Terlebih pada hari ini 7 Oktober 2022, AKBP berulang tahun 161 tahun. Sekarang bagaimana dengan komitmen kita untuk semakin menjaga iman dalam kesetiaan bersama Tuhan? Jika Allah adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita, sekarang apa yang ingin kita lakukan bagi Tuhan melalui gerejanya akan menjadi berkat yang sangat sukacita. Begitu setiap jemaat yang terkasih, ketika kita telah menerima perlindungan yang daripada Tuhan, mari kita jadikan Allah sebagai harta yang terbesar dalam kehidupan kita, agar semua dapat tercukupi dan dimampukan Tuhan untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kami memperoleh sukacita yang daripada-Mu ketika pemazmur mengimani bahwa Engkau adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Engkaulah piala kami, yang dimana Engkau mengetahui setiap kebutuhan anak-anak-Mu, mengetahui setiap rencana anak-anak-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang memelihara dan memampukan kami, agar apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, dapat menyenangkan hati-Mu dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun situasi hatinya Tuhan, Engkaulah yang menolong mereka agar senantiasa semakin berpengharapan kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keterbatasan kami, kiranya Engkau yang mengampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami Tuhan. Amin. Selamat menjalankan aktivitas untuk kita. Kiranya kita tetap semakin dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.